Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel Belajar Coding Otodidak. Pada video sebelumnya, CodeIgniter 3 seri 7 kita telah membuat ubah data. Jadi teman-teman perhatikan di layar video ini, saat kita klik tombol ubah, akan tampil form ubah data seperti ini. Kemudian proses ubah datanya yang ada pada model, kita menggunakan query builder. Nah, pada video kali ini kita akan membuat ubah data, form ubah data menggunakan modal Bootstrap. Kemudian untuk proses ubah datanya yang ada pada modal, kita akan, bukan modal tapi model yang ada pada codingan kita akan menggunakan query native atau SQL native. Sehingga ke depan nanti teman-teman punya pilihan akan menggunakan query builder atau query native. Baik teman-teman, sekarang kita langsung saja memulai codingan kita pada seri video kali ini. CodeIgniter 3 seri 8, ubah data menggunakan modal Bootstrap. Oke, kita langsung saja ke editor kita. Kemudian silakan teman-teman buka project teman-teman. Sekarang saya buka project saya di exam, kemudian htdoc. Kemudian saya nama folder project itu CodeIgniter 3. Nah, silakan teman-teman buka folder project teman-teman. Selanjutnya get starter ini di close. Kemudian buka CodeIgniter atau folder project teman-teman. Kemudian application, view, mahasiswa, index. Nah, pada file index ini teman-teman perhatikan ya, ini saya close sidebar dulu. Ini kan codingannya tombol ubah data ya, jadi nanti yang pertama kita akan rubah adalah tombol ubah data ini. Jadi pada saat kita klik tombol ubah data, tidak akan tampil seperti ini teman-teman, formnya tidak akan tampil seperti ini, tetapi akan tampil modal Bootstrap yang di dalamnya ada form ubah data. Untuk kita membuat modal, sekarang kita buka tab baru. Kemudian teman-teman ketik Bootstrap ya, Bootstrap 4. Atau misalkan nanti kalau modal teman-teman itu nggak support, teman-teman coba menggunakan Bootstrap modal yang ada di Bootstrap 5 ya, karena template yang kita gunakan itu ada template yang menggunakan Bootstrap 4, ada yang menggunakan Bootstrap 5. Jadi misalkan kalau template teman-teman itu menggunakan Bootstrap 5, kemudian modalnya kita menggunakan Bootstrap 4, maka tidak akan support. Nah, ini kayaknya sih saya menggunakan template yang menggunakan Bootstrap 4, maka saya akan menggunakan modal yang ada pada Bootstrap 4. Ini scroll ke bawah, di sini ada modal. Nah, teman-teman silakan klik modal, kemudian scroll ke bawah. Nah, perhatikan pada tombol button ini akan kita copy data toggle dan data target. Nah, ini silakan teman-teman copy data toggle dan data target. Kemudian buka codingan. Nah, yang pertama yang di dalam href ini kita hapus, kita ganti dengan pagar ya. Kita ganti dengan pagar seperti itu. Kemudian setelah petik ini kita spasi, kemudian kita paste yang tadi kita copy. Selanjutnya save. Nah, berikutnya kita kembali lagi ke modal. Kita ambil mulai dari sini ya teman-teman ya, dari div modal ini kita copy sampai div terakhir. Nah, ini kita copy, kita kembali ke codingan, tapi kita tidak letakkan pada file index ini. Kita buka sidebar, modal tadi kita akan simpan di footer. Nah, di footer, oh ini kita sudah punya ya. Oh ya, jadi sebelumnya kita sudah punya ya pada saat kita bikin input data menggunakan modal. Nah, jadi kita tidak usah paste lagi, kita menggunakan modal yang sudah ada di footer. Nah, sekarang karena kita sudah punya ada di footer, ini footer kita close lagi.
kita kembali ke aplikasi, kita refresh, kemudian kembali, kita akan coba klik tombol ubah data. Nah, sekarang kita sudah punya modal ya, tinggal kita akan ubah headingnya, kemudian kita akan ubah bodinya. Nanti di bodinya ini kita isikan dengan form ubah data. Sekarang kita kembali lagi ke codingan. Jadi ini teman-teman buka dulu footer. Nah, teman-teman perhatikan ya di modal ini. Jadi nanti kita tidak merubah yang modal body ini atau modal heading ini, kita tidak rubah di sini. Tapi kita akan memanipulasinya dengan jQuery. Jadi kalau teman-teman ingat pada video sebelumnya saat kita membuat input data menggunakan modal Bootstrap. Nah, modal yang kita gunakan yang ini juga ya. Jadi sekarang nanti kita akan membuat ubah data, kita akan menggunakan modal ini juga, tapi tidak kita merubah di sini. Kita akan memanipulasinya menggunakan jQuery. Sekarang kita lanjutkan. Jadi teman-teman perhatikan ya, di sebelah kiri ini di sidebar kita kan sudah punya file form ubah. Nah, nanti form ubah ini kita akan tampilkan di dalam modal Bootstrap ya. Jadi kita akan tampilkan di sini, tapi kita akan menggunakan jQuery. Nah, caranya kita buka file index, kemudian di line 33 ini, atau sesuaikan dengan codingan teman-teman ya. Ini kan line 33 ini kan codingan untuk codingan tombol ubah data ya. Nah, di sini kita tambahkan event on click. Jadi kita ketik on click. Nah, di dalam kurungnya itu kita bikin nama fungsinya yaitu ubah. Kemudian buka kurung, tutup kurung. Nah, di dalam kurung ini kita akan kirimkan ID. Jadi ini yang di atas ini kita copy aja, yang PHP ini kita copy. Kemudian di dalam kurung ini kita kasih petik satu dulu, baru kita pastikan di dalam. Kemudian yang jurusan kita ganti dengan ID. Yang jurusan kita ganti dengan ID ya. Nah, kita ganti dengan ID. Jadi pada saat event on click ini pada saat kita klik ID akan kita kirimkan ke form ubah melalui jQuery. Selanjutnya kita scroll ke paling bawah ya, sidebar saya tutup dulu. Nah, kemudian di dalam tag script ini kita akan buat fungsinya. Yang pertama kita ketik function, kemudian spasi ubah. Nah, nama fungsinya ini pakai spasi ya. Nama fungsinya adalah ubah sesuai dengan kita buat event di atas ya. Nah, kemudian di dalam kurung ini kita buatkan suatu variabel. Jadi terserah teman-teman menamakan apa. Misalkan di sini saya namakan A ya, variabel A. Atau bisa juga dengan sebuah kata, bisa juga dengan huruf ya. Kemudian kita buka kurawal. Nah, kita akan coba apakah ID yang tadi kita buat di event on click itu terkirim ke variabel A ini atau tidak. Kita akan coba, kita ketik alert, buka kurung, A, titik koma, kemudian save. Kita buka aplikasi. Sekarang coba kita refresh, kemudian kita klik salah satu tombol ubah. Nah, di sini ID-nya terkirim ya. Coba kita klik tombol ubah yang lainnya. Nah, tadi 10, sekarang 9. Jadi ID-nya sudah terkirim ke Ajax. Oke, sekarang kita kembali lagi ke codingan. Selanjutnya kita akan buat Ajax-nya. Nah, yang alert ini kita hapus karena tadi kita hanya untuk mencoba ID terkirim atau tidak. Yang pertama sebelum kita bikin Ajax-nya, kita buat dulu satu variabel yaitu variabel URL. Di sini kita bikin let URL sama dengan petik-petik titik koma. Nah, nanti dalam petik ini kita akan bikin URL-nya, tapi kita tinggalkan dulu, kita bikin Ajax-nya dulu. $post. Jadi dolar ini Ajax ya, kalau di JavaScript dolar ini Ajax. Kemudian titik post, kita akan mengirimkan variabel A ini menggunakan metode post. Jadi kalau misal di PHP itu kan di form input data atau form ubah data itu kan form, kemudian action, kemudian metode post. Nah, tapi kalau di Ajax kita metode postnya tuh seperti ini, $post. Selanjutnya buka kurung URL. Nah, kalau URL ini URL yang di atas ini ya, URL, kemudian koma, buka kurawal, enter.
ID titik 2 A. Nah, jadi ID ini adalah variabel baru yang kita buat di Ajax. Kemudian value-nya adalah A. A ini yang dari atas tadi ya. Jadi A ini kan isinya itu adalah apa namanya? Isinya adalah ID ya, ID data yang akan kita rubah, kemudian ditampung ke dalam variabel A berupa array. Nah, selanjutnya setelah kurawal, koma, function buka kurung, di dalam kurungnya ini data. Nah, setelah tutup kurung, buka kurawal lagi, enter, diakhiri dengan titik koma. Selanjutnya kita akan buatkan URL-nya. Nah, jadi sebelum kita buatkan URL, kita buka dulu controller mahasiswa. Kita akan bikin metode baru. Jadi di sini kita copy aja yang metode form ubah ya. Ini metode form ubah ini kan yang kita ubah menggunakan form ubah biasa ya. Nah, ini kita copy, kemudian kita paste di bawahnya. Kemudian ini nama metode kita ganti aja dengan form ubah data modal ya. Jadi supaya kita tahu bahwa ini yang menggunakan modal. Kemudian $id kita hapus. Nah, yang dollar atau ubah ini, lain ini kita komen dulu ya. Selanjutnya header navbar kita hapus, footer juga kita hapus. Nah, kemudian di sini yang form ubah kita ganti dengan form ubah modal. Nah, tapi form ubah modal ini kita belum bikin ya. Untuk form ubah modal ini kita akan copy aja yang form input karena formnya sama, jadi kita copy aja. Teman-teman klik form input, kemudian Ctrl C, Ctrl V. Nah, selanjutnya kita rename, teman-teman klik F2, kopinya dihapus, kemudian form input kita ganti dengan form ubah modal, kemudian enter. Nah, sekarang kita sudah punya formnya. Yang form input ini close aja. Nah, kita sudah punya form. Selanjutnya kita akan bikin URL. Jadi teman-teman ingat ya, nama metodenya form ubah data modal. Ini kita save, kita bikin URL-nya. Nah, URL-nya yang pertama kita buat dulu base URL pakai tag PHP ya. Sama dengan base URL, kemudian slash, nama controllernya itu mahasiswa, kemudian slash, nama metodenya form ubah modal. Jadi nama metode ini harus sama dengan nama metode yang ini ya, yang kita baru bikin ini ya. Oh, ubah data modal. Jadi ini form ubah data modal ya, form ubah data modal, kemudian save. Nah, sekarang saya jelaskan ya. Jadi yang pertama, Ajax ini dia mengambil dulu URL. URL yang mana? URL yang ini. URL yang ini isinya adalah ini ya. Jadi dia menampilkan form ubah data yang ada di dalam folder mahasiswa, yang ada di dalam folder view. Selanjutnya ID titik 2A ini dia akan mengirim ID menggunakan metode post ke form ubah data ini. Nah, kemudian ditampung ke dalam variabel data ini. Selanjutnya titik modal body ini adalah yang ada di footer. Nah, ini kelas modal body. Jadi titik modal body ini adalah kelas modal body. Jadi bahasanya gini, kalau yang dollar ini adalah jQuery ya. Bahasanya gini, jQuery tolong carikan kelas yang namanya modal body, apapun ada di dalamnya diganti dengan variabel data. Nah, variabel data ini adalah form ubah yang ini ya. Nah, form ubah ini. Jadi semua yang ada di dalam kelas modal body, dalam kelas modal body ini sekarang kan tulisan modal body ya, tapi diganti dengan form ubah ini teman-teman. Sorry. Nah, form ubah ini. Jadi yang tadi yang ada di dalam kelas modal body itu diganti dengan form ubah modal yang telah kita buat ini ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan coba apakah form ubah data tampil di modal atau tidak. Kita buka aplikasi, kemudian refresh, kita klik salah satu tombol ubah data.
Nah, sekarang sudah berhasil ya teman-teman ya. Jadi form sudah tampil di sini. Kemudian kita akan ganti modal heading ini dengan tulisan ubah data. Kita kembali lagi ke codingan. Nah, untuk merubah tulisan modal heading tadi, teman-teman perhatikan di footer. Nah, modal heading ini kan berada di dalam kelas modal title. Oke, sekarang kita ke indeks lagi. Kita akan bikin di bawah sini atau di atas yang dolar modal body ini, kita bikin dolar buka kurung petik titik. Tadi kan kelas modal heading ya. Oh, coba kita lihat lagi. Kelas modal title ya. Jadi di sini kita bikin titik modal min title. Kemudian titik HTML buka kurung petik, kemudian kita ganti dengan ubah data, diakhiri titik koma. Jadi bahasanya sama ya teman-teman ya. jQuery tolong carikan kelas yang namanya modal title, apapun yang ada di dalamnya diganti dengan ubah data. Kita save, kita ke aplikasi, kemudian refresh, kita coba lagi klik salah satu tombol ubah data. Nah, berhasil ya teman-teman ya. Jadi sampai di sini kita sudah berhasil membuat form ubah data di dalam modal. Selanjutnya, pada form nama mahasiswa, form NIM dan jurusan, kita akan tampilkan data berdasarkan ID yang kita kirim ke sini. Kita kembali lagi codingan. Jadi teman-teman perhatikan ya. Kita akan kirim variabel ID dengan metode post ke metode ubah data modal yang ada di controller mahasiswa. Nah, sekarang kita buka controller mahasiswa. Kemudian di sini yang tadi kita komen, kita uncomment lagi. Nah, kemudian $ID ini kita ganti dengan $_post. Jadi dia get dengan metode post ya, dia get ID yang tadi kita kirim. Nah, selanjutnya kita akan bikin get ubah ini, metode get ubah atau function get ubah di controller mahasiswa. Ini kita save. Sorry, bukan controller mahasiswa ya, tapi kita buatkan di mahasiswa model. Tapi sebenarnya get ubah ini kita sudah punya di model, karena pada video sebelumnya kita bikin ubah data sebelumnya itu kita sudah buatkan function get ubah atau metode get ubah. Nah, sebelum kita lanjut ke model, kita tambahkan dulu di sini yang $ID ini kita hapus. Kemudian di sini kita buatkan variabel baru, karena tadi kita menggunakan metode post ya. Jadi ini kita buatkan variabel $ID spasi sama dengan $_post buka kurung siku petik ID titik koma. Nah, ID ini adalah ID yang tadi di Ajax. Yang ini ya teman-teman ya, ID yang ini. Oke, sekarang ke kontrol mahasiswa lagi, save. Selanjutnya kita buka mahasiswa model. Nah, teman-teman perhatikan ya, jadi ini kita sudah punya function atau metode get ubah yang ada di mahasiswa model. Nah, ini kita sudah buatkan sebelumnya pada saat kita membuat edit data yang tidak menggunakan modal bootstrap. Berikutnya, data yang telah kita ambil dari database berdasarkan ID yang kita kirim saat kita klik tombol ubah data ini, kita akan tampilkan ke form ubah modal. Nah, sekarang kita buka form ubah modal. Jadi teman-teman perhatikan ya di controller mahasiswa. Nah, di sini kita telah mengambil data dari database, kemudian kita tampung ke dalam variabel $data ubah, dan selanjutnya kita kirim ke form ubah data. Berikutnya tinggal kita buatkan for each di form ubah modal. Nah, di paling atas teman-teman buatkan, buka dulu tag PHP
for each buka kurung. Jadi tadi kan variabelnya ubah ya. Jadi teman-teman perhatikan, ini kan dolar data ubah. Jadi variabelnya adalah ubah. Nah, kita ketik dolar ubah spasi s dolar row. Nah, setelah tutup kurung titik 2. Kemudian di paling bawah kita tutup for each-nya. Buka lagi tag PHP and for each titik koma. Kemudian tinggal kita tampilkan setiap data di dalam form input. Kita buatkan value sama dengan petik 2. Kita buka tag PHP sama dengan $row min lebih besar nama. Nah, ini kita copy aja untuk NIM-nya dan jurusannya. Ini kita copy, kita paste di yang NIM-nya. Nama kita ganti dengan NIM. Kemudian di option, nah yang pilih ini kita ganti dengan PHP yang tadi. Sorry, value-nya nggak usah ya. Jadi yang PHP-nya aja. Kemudian nama kita ganti dengan jurusan. Nah, di dalam optionnya kita baru pastikan value yang tadi. Nama kita ganti dengan jurusan. Kemudian save. Nah, sekarang kita akan ke aplikasi. Kita akan coba berhasil atau tidak kita menampilkan data di form ubah data. Sekarang kita refresh, kemudian kita klik tombol edit. Oh, ternyata ada error ya. Jadi kalau di modal dia tidak tampil, itu berarti ada error. Sekarang kita kembali lagi ke codingan. Coba kita periksa jadi di sini kan kita variabel $ubah, kita periksa di controller mahasiswa. Nah, di sini variabel ubah sudah benar. Kita coba periksa lagi di get ubah di mahasiswa model. Nah, kita periksa. Teman-teman perhatikan, jadi pada saat kita bikin ubah data tanpa menggunakan modal bootstrap, itu kita where name-nya. Karena kalau teman-teman ingat pada video sebelumnya yang kita bikin ubah data sebelumnya, itu kita ngambil data berdasarkan name. Tapi sekarang karena tadi kan kita kirim parameternya ID, nah maka di sini kita ganti dengan ID. Kemudian save, kita ke aplikasi lagi, kita coba. Sekarang kita refresh dulu, kita coba klik salah satu. Nah, sekarang datanya sudah tampil ya. Datanya sudah tampil. Coba kita klik yang kedua, yang Zidan. Oke, sudah tampil ya teman-teman. Dan yang terakhir adalah kita membuat proses ubah data. Tapi sebenarnya proses ubah data itu kita akan kita pada video sebelumnya yang kita membuat ubah data tanpa menggunakan modal seperti ini, sebenarnya kita sudah bikin proses ubah datanya. Jadi teman-teman balik codingan. Nah, teman-teman perhatikan di controller mahasiswa ini kan kita sudah punya proses ubah. Kemudian yang di mahasiswa model juga kita sudah punya metode ubah. Sudah punya metode ubah ya. Jadi yang hanya perlu kita rubah metode ubah ini kita copy. Jadi proses ubah kita copy. Kemudian yang di form ubah modal ini kita ganti yang nama metodenya ini. Nah, seperti itu. Jadi sekarang kita sudah selesai membuat untuk proses ubah datanya karena sudah ada sebelumnya. Selanjutnya kita ke aplikasi, kita coba untuk ubah data ya. Sekarang kita refresh lagi, kita coba ubah data. Nah, di sini kan namanya Divi, coba kita ganti dengan nama Davi. Kemudian NIM-nya misalkan 9999. Kemudian jurusannya kita ganti informatika. Kemudian input. Nah, belum berubah. Kita coba ke aplikasi, kita periksa kita ke codingan, kita periksa lagi.
ada permasalahannya di mana ya? Sekarang kita periksa. Coba kita ke form ubah modal. Oh iya teman-teman, jadi kita juga harus kirimkan ID, karena nanti dia akan periksa ID mana, data berdasarkan ID mana yang akan diubah. Jadi di bawah elemen home ini kita bikin input, type-nya kita ganti hidden ya. Jadi nanti di form apa namanya, pada tampilan form ubah itu ID-nya tidak tampil ya, hidden. Kemudian oh ini double D, kemudian spasi value, kita buka tag PHP sama dengan $row min lebih besar ID. Karena teman-teman perhatikan ya, di controller mahasiswa ini kan kita get postnya itu ID ya. Nah jadi di sini ID, kemudian name-nya ID ya, name ID, kemudian save. Kita ke aplikasi, kita refresh, kita coba ubah lagi. Misalkan Divi kita ganti dengan Davi, kemudian name-nya misalkan 999, programmer kita ganti dengan informatika, kemudian input. Nah sekarang sudah berubah ya teman-teman ya. Jadi sampai saat ini kita sudah berhasil membuat ubah data menggunakan modal Bootstrap. Sekarang kita kembali lagi ke codingan. Teman-teman silahkan buka mahasiswa model. Pada awal video tadi, kalau teman-teman ingat, saya ubah data sebelumnya kan kita telah menggunakan query builder seperti yang teman-teman lihat, yang ini ya, yang saya blok ini. Nah sekarang kita akan buat dengan menggunakan query native seperti yang teman-teman lihat seperti ini, supaya nanti ke depan terserah teman-teman, pilihan teman-teman akan membuat menggunakan query builder apa query native. Jadi yang pertama ini kita komen aja, jadi nanti buat arsip teman-teman. Di bawah kita bikin metode ubah baru ya, jadi public function spasi ubah buka kurung, di dalam kurungnya ini kita cukup $ID. Oh sorry, dalam kurung ini cukup kita $data ya, bukan $ID, $data. Kemudian buka kurawal, enter. Selanjutnya kita ketik return spasi $dis min lebih besar db min lebih besar query buka kurung, baru kita buatkan query natifnya ya, atau SQL native. Jadi kita buat update spasi nama tabelnya ya, mahasiswa spasi set spasi. Nah fill mana aja yang akan kita ubah? Yang pertama, jadi penulisan fillnya ini atau kolomnya ini sesuai dengan kolom-kolom yang ada di database ya. Yang pertama nama sama dengan petik dulu, baru dalam petik $nama, kemudian koma spasi name sama dengan petik $name, dan yang terakhir kita koma dulu, baru jurusan sama dengan petik $jurusan. Selanjutnya where ID sama dengan petik $ID, diakhiri dengan titik koma, jangan lupa ya titik komanya. Selanjutnya kita buatkan variabel $nama, $name, dan $jurusan dan $ID. Nah kita buatkan di sini. Yang pertama $ID sama dengan $data buka kurung siku petik ID diakhiri titik koma, kemudian $nama sama dengan $data buka kurung siku petik
nama, kemudian $name sama dengan $data buka kurung siku petik name, dan yang terakhir $jurusan sama dengan $data jurusan diakhiri titik koma, kemudian save. Saya jelaskan dikit ya. Jadi ID, nama, name, dan jurusan ini penulisannya harus sama dengan di form ubah. Yang ini ya, name-nya ID, name-nya nama, name-nya name, name-nya jurusan. Nah, kemudian yang nama, name, jurusan, ID ini sama dengan penulisan nama kolom atau nama field yang ada di database. Jadi yang nama, name, jurusan yang ini bukan yang ini ya, beda. Kalau yang di atas ini itu penulisannya sama dengan yang ada di form ubah. Tapi kalau yang di sini itu penulisannya sama dengan yang ada di database. Nah, kemudian yang variabel ini sama dengan variabel ini ya, diambil dari atas. Seperti itu ya teman-teman ya. Berikutnya kita rubah metode yang ada di controller mahasiswa. Nah, ini kita blok aja ya teman-teman ya. Yang ini kita blok. Jadi nanti buat bukan blok tapi kita blok kemudian komen. Ini buat arsip teman-teman. Nah, sekarang kita buatkan metode baru ya. Jadi yang di komen ini jika teman-teman menggunakan query builder, sama juga yang dengan di model mahasiswa yang di komen ini jika teman-teman menggunakan query builder. Tapi kalau menggunakan query native, nah teman-teman menggunakan yang ini, dan di sini kita akan buatkan metode baru. Kita akan buatkan metode baru, public function. Nah, nama metodenya yang ini ya teman-teman ya, proses ubah ya. Nama metodenya proses ubah, buka kurung, kemudian enter, buka kurawal, enter. Kemudian kita buatkan $this min lebih besar mahasiswa underscore model min lebih besar ubah buka kurung $underscore post kemudian titik koma. Nah, dan yang terakhir hidden location kita copy yang ini aja teman-teman ya, yang ini kita copy kemudian kita pastekan di bawah. Oke, jadi kalau kita menggunakan query native cukup hanya seperti ini. Jadi menggunakan query native itu di controllernya tuh lebih simple ya, lebih simple, hanya seperti ini kita sudah bisa jalankan. Jadi semua data dengan metode post langsung dikirim ke mahasiswa model, kemudian di sini diambil ya, diambil menggunakan $data. Nah, kemudian dimasukin ke sini. Jadi seperti itu teman-teman ya. Sekarang semuanya kita save, kemudian kita akan coba aplikasinya. Kita refresh. Nah, misalkan yang Zidan ini kita ubah ya. Kita klik tombol ubahnya, kemudian misalnya ini kita ganti dengan Farida. Kemudian jurusannya kita ganti dengan misalkan 7777, bukan jurusan tapi name. Kemudian jurusannya kita ganti dengan elektro, kemudian input. Nah, sekarang sudah berubah ya teman-teman ya. Jadi di situ kita buat dua pilihan, terserah teman-teman. Kalau mau menggunakan query native, nah di controller itu lebih simple. Kemudian kalau misalkan membuat query builder, nah di mahasiswa model ini lebih simple, sedangkan di controller mahasiswa lebih banyak ya. Jadi seperti itu teman-teman cara kita menggunakan query builder atau kita menggunakan query native. Itu terserah teman-teman menggunakan cara yang mana. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini. CodeIgniter 3 seri 8 ubah data menggunakan modal Bootstrap, juga
menggunakan query builder atau query native pada proses ubah data. Nah, pada video berikutnya CodeIgniter 3 seri 9 kita akan membuat hapus data. Oke teman-teman, kita akhiri dulu video kali ini, tutorial kali ini. Sampai jumpa lagi pada tutorial berikutnya. Terima kasih.